Des Melinda Sitorus, NIM 134150555. Saya akan menjelaskan konten tugas perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat yang pertama, memiliki keinsafan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi perguruan tinggi menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk negaranya, tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri atau keegoisannya saja. Kemudian yang kedua, cakap untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi juga memberikan pengajaran berupa ilmu yang berguna untuk negara tersebut yang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut dalam membangun pendidikan di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, cakap dalam memangku jabatan atau pangkat. Jadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut dalam dunia kerja dia memiliki kepandaian dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga dia dapat membantu perusahaan tempat dia bekerja untuk menjadi maju. Di Dharma perguruan tinggi ada 3, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada Nugrata 1341556 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai HMJ di ITB dan serta perannya di KM ITB. Nah, HMJ adalah kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. HMJ ini adalah sebuah badan kelembagaan di KM ITB yang bersifat otonom, yang artinya dia berdiri sendiri dan mempunyai kuasa penuh atas seluruh program dan aktivitas di dalamnya. Tetapi dia juga masih mempunyai garis koordinatif dengan kabinet KM ITB. Nah, HMJ ini mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing sesuai dengan keilmuan di bidang keilmuannya. Nah, terus HMJ ini juga berkewajiban untuk mengirimkan perwakilan senator di Kongres dan juga berkewajiban untuk mengirimkan sumber daya untuk membantu kelancaran acara-acara kabinet KM ITB yang sudah disepakati oleh Kongres. Nah, sebagai mahasiswa yang baik, mari kita aktif di HMJ program studi kita masing-masing. Perkenalkan, saya Vika Ini 1341504. Saya akan menjelaskan tentang salah satu materi integrasi, yaitu 7 budaya kampus, dan tentunya kampus kita Institut Teknologi Bandung. Nah, yang pertama itu ialah integritas. Integritas suatu bentuk perilaku yang mana kita mengedepankan kejujuran tanpa perlu pengetahuan orang banyak. Yang kedua itu ialah kajian. Nah, kajian berhubung bagaimana kita membuka cakrawala pikiran dengan membaca buku sebanyak-banyaknya ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan yang ingin kita miliki. Yang ketiga itu ialah peduli lingkungan. Salah satu contoh untuk peduli lingkungan ialah membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat ialah apresiasi. Nah, apresiasi ini suatu bentuk sikap yang mana kita mengapresiasi insan-insan akademis yang ada di Institut Teknologi Bandung untuk membentuk gebrakan baru untuk usaha dan masa depan. Nah, yang kelima dari 7 budaya kampus di ITB ialah kekaryaan. Kita sebagai mahasiswa tentunya mampu melahirkan karya-karya baru yang inovatif untuk kehidupan yang lebih baik. Yang keenam ialah mampu berpikir kritis dan positif. Nah, salah satu bentuknya kita mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Yang ketujuh atau yang terakhir dari 7 budaya kampus ialah berhimpun. Kita mampu masuk ke himpunan-himpunan yang ada di ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Abdullah Fahri 1341558 akan menjelaskan tentang proses belajar dalam organisasi. Yang pertama adalah proses orientasi, yaitu di mana kita dituntut untuk mengenal sejauh mana organisasi tersebut. Kemudian menjadi berperan aktif dalam organisasi tersebut. Kemudian menjadi penentu kebijakan dalam organisasi tersebut. Setelah itu menjadi pemegang nilai atau penjaga nilai supaya nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut tidak hilang. Kemudian lulus dan menjadi alumni. Terima kasih. Perkenalkan, di kiri Panda 1341559. Saya akan menjelaskan tentang empati. Namun empati ini
bukan merupakan sesuatu yang dapat dijelaskan, tapi empati adalah sesuatu yang dirasakan dari diri masing-masing kita. Empati adalah sebuah keadaan di mana kita memiliki perasaan dan pemikiran yang sama dengan orang lain. Empati, kenapa empati ini penting? Karena empati merupakan salah satu faktor yang memotivasi untuk melakukan tindakan prososial, yaitu tindakan yang membantu sesama. Apabila masing-masing dari kita memiliki empati, maka kita akan memiliki motivasi untuk membantu sesama. Dan jika hal itu terjadi, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Empati juga merupakan sebuah alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Masalah yang biasa ada di masyarakat itu merupakan masalah yang sulit, yang kompleks, yang multidimensional. Nah, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan hanya data-data, namun juga membutuhkan adanya perasaan. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah di masyarakat dengan hanya memikirkan apa yang terbaik bagi kita. Kita juga harus memikirkan perasaan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Empati terdiri dari dua, yaitu empati kognitif, yaitu pemikiran, dan afektif, yaitu perasaan. Nah, yang penting sekarang adalah cara menumbuhkan empati dalam diri kita. Yang pertama, banyak-banyak membaca literatur. Yang kedua, berusahalah mendengar orang lain dengan baik. Yang ketiga, cobalah memposisikan diri kita pada posisi orang lain. Yang keempat adalah mengamati kondisi orang lain. Kelima, tidak praduga tanpa mengetahui kebenarannya. Dan yang keenam, mencoba kehidupan orang lain. Harapannya, dengan tumbuhnya empati dalam diri kita masing-masing, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan tentu saja membuat lingkungan sekitar lebih baik lagi. Berikut adalah contoh empati yang simpel yang dapat kita terapkan setiap hari. Empati juga memiliki bahaya jika tidak diterapkan dengan benar. Seperti misalnya, kita terlalu banyak berempati kepada pengemis yang menyebabkan terjadinya pemberdayaan pengemis. Oleh karena itu, tepat gunalah dalam berempati demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Halo, saya Fardita Maudisari, NIM 1341560. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas mahasiswa. Identitas sendiri merupakan suatu ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki 3 ciri khusus, yaitu yang pertama adalah posisi, kedua adalah potensi, dan yang ketiga adalah peran. Posisi mahasiswa adalah sebagai realitas bangsa atau masyarakat biasa yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih dibanding masyarakat yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membantu menyejahterakan masyarakat sekitar kita. Yang kedua adalah potensi. Potensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini mahasiswa, untuk berkembang menjadi lebih baik. Potensi mahasiswa dapat berasal dari 2 hal. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yaitu berupa hard skill, soft skill, dan idealisme. Dan yang kedua berasal dari lingkungan sekitar, yakni berupa fasilitas atau sarana dan prasarana. Identitas yang ketiga sebagai mahasiswa yaitu perannya dalam KMITB serta dalam masyarakat luas, yakni sebagai perintis pergerakan yang berasaskan empati.